Salam saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya mengupload satu video yang berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap Pendeta Yosua Teu terkait dengan khotbah dia yang menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Roh Kudus. Saya lalu susulkan lagi satu pertanyaan yang lain sehingga ada 7 pertanyaan saya sebenarnya. Saya lihat beberapa komentar dan ada orang yang berkomentar marah-marah dan menyatakan pada saya, kenapa saya tidak melakukan firman Tuhan? Telepon saja Pak Yosua Teu lalu bicara 4 mata, ketemu bicara 4 mata dan sebagainya. Sebenarnya yang mengatakan seperti itu tuh sudah terlalu banyak. Ya, bukan hanya kali ini saja, terlalu banyak orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Tapi saya kira mereka tidak cukup memahami firman Tuhan dengan baik. Karena andalannya ya hanya Matius 18. Apabila saudaramu berbuat salah, panggillah dia, tegurlah dia 4 mata. Hanya itu saja mungkin ayat yang mereka tahu. Karena itu dipakai untuk menjadi standar atau patokan dalam apapun, kasus apapun. Belum lagi ditambah dengan yang sok-sok pakai Matius pasal 7, jangan menghakimi dan lain sebagainya. Ya coba pikir saja, kalau memang jangan menghakimi itu berarti bahwa kita tidak boleh menyatakan sesuatu sebagai salah. Nah terus kenapa mereka juga protes kepada saya kalau saya menyatakan sesuatu salah dan mereka menganggap bahwa saya salah? Kalau apa yang saya kritik itu dianggap menghakimi, lalu terus kamu yang mengkritik saya karena mengkritik orang lain, itu menghakimi itu tidak. Jadi saya kira orang-orang ini tidak berpikir dengan baik bahwa kalau memang menilai orang itu sama dengan menghakimi, ya berarti kamu juga jangan menilai saya. Karena kalau kamu menilai saya, mempersalahkan saya, ya sama dengan kamu juga sedang menghakimi saya. Ingat bahwa penghakiman itu tidak mutlak dilarang. Kalau lihat Matius pasal 7 ya memang jangan kamu menghakimi. Tapi ya baca juga ayat yang lain. Kalau di ayat yang lain lalu kita akan melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa hakimilah dengan adil. Seperti yang nampak dalam Yohanes 7:24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak tapi hakimi dengan adil. Berarti penghakiman itu memang tidak mutlak dilarang. Penghakiman bisa dilakukan kalau itu dilakukan dengan adil. Nah, pertanyaan yang harus kita cari tahu adalah apakah sebuah penghakiman sudah dilakukan dengan adil atau tidak? Adil seperti apa? Nah, kalau saya hanya mendengar sesuatu dan tidak sungguh-sungguh memeriksa, tidak sungguh-sungguh memahami, langsung menjudge, itulah penghakiman yang tidak adil. Tapi kalau saya mendengar sungguh-sungguh sesuatu, membandingkan sesuatu dengan kitab suci, lalu menyatakan itu, oh ini benar, ini salah. Apakah itu adalah penghakiman? Ya, tapi penghakiman yang dilakukan dengan adil. Nah terkait dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tegur harus 4 mata, ya baca konteks ayat itu baik-baik. Ya, kalau kita lihat misalnya itu di dalam Matius 18 ayat 15 ya, apabila saudaramu berbuat dosa. Di dalam terjemahan yang lain, apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, panggillah dia, tegurlah dia 4 mata. Nanti kalau tidak, maka panggil 2-3 saksi. Kalau tidak lagi, bawa ke sidang jemaat. Sehingga terjadilah siasat gereja. Nah konteks ayat itu berbicara soal dosa pribadi. Apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, ya, ataupun tanpa terhadap engkau, tetap dosa di situ itu adalah urusan dosa pribadi. Jadi kalau saya misalnya tahu ada orang mencuri, ya saya panggil dia dan tegur dia 4 mata. Itu yang dimaksudkan di situ. Tapi ingat bahwa tidak semua kasus di dalam Alkitab itu ditegur 4 mata. Ada kasus-kasus di mana jikalau itu bukan berurusan dengan dosa pribadi, tetapi sesuatu kesalahan yang mempengaruhi banyak orang atau yang menyeret banyak orang, maka tidak ada
ayat Alkitab yang mengatakan bahwa itu harus ditangani secara empat mata. Justru kita bisa lihat bahwa Paulus pernah melakukan itu pada Petrus, di mana Petrus ditegur oleh Paulus di muka umum. Sekarang saya baca ayatnya ya. Galatia 2 ayat 12 sampai 14. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia itu adalah Petrus, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jelas bahwa Paulus mengatakan bahwa ketika kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Ya, di hadapan mereka semua jelas bahwa Paulus tidak menegur Petrus itu secara empat mata. Dia berterang-terang. Seperti nampak di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Tegur di hadapan umum. Sekarang saudara pikir, apakah Paulus salah? Apakah Paulus menghakimi? Apakah Paulus salah karena dia tidak melakukan teguran empat mata seperti diajarkan oleh Yesus? Tidak. Teguran empat mata itu untuk kasus pribadi, dosa pribadi. Tapi kesalahan yang menyeret begitu banyak orang seperti yang Petrus lakukan, itu ditegur di muka semua orang, di hadapan umum. Padahal itu bukan kasus ajaran. Nah, bagaimana dengan kasus ajaran? Kalau sebuah ajaran itu ajaran yang salah atau yang menyimpang, apalagi yang menyesatkan, itu menyeret banyak orang karena banyak orang ikut tersesat. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu seperti itu? Tegur empat mata. Sekarang gini ya, kalau ada pendeta A. Kalau pendeta A itu saya tahu dia punya pengajaran yang sesat. Tapi dia hanya diam-diam saja di rumah. Ya, mungkin saya tahu dia dari hasil obrolannya dengan saya. Nah, itu saya tegur empat mata. Tapi bagaimana kalau dia ajarannya sesat, khotbahnya sesat, dia taruh di YouTube. Dia taruh di medsos. Lalu katakanlah dilihat oleh 100.000 orang, 200.000 orang. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang menjadi percaya atau menganut paham yang sesat itu. Nah, kalau pendeta A mempublikasikan khotbahnya lewat medsos yang adalah ajaran yang salah, apalagi sesat. Terus saya harus menanggapinya atau meluruskannya. Saya bisa luruskan dengan menelpon pendeta A. Kamu salah di gini. Dan anggaplah dia mengaku salah. Oh iya, saya salah. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap 100.000 orang misalnya yang telah mendengar khotbah dia? Si pendeta bisa menyadari, si pendeta A bisa menyadari kesalahan dia. Tapi akibat dari ajaran dia yang sudah terlanjur di medsos itu bagaimana? Saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau saya menanggapi pendeta A, seolah-olah memang hanya untuk pendeta A. Tidak. Tujuan utama saya menanggapi bukan pendeta A-nya. Tujuan utama saya menanggapi itu adalah untuk orang-orang di medsos yang begini banyak ini. Kalau nanti pendeta A-nya bertobat atau menyadari kesalahannya, ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia tetap anggap ajarannya benar, silakan. Tapi yang penting saya sudah membeberkan salahnya di sini. Ajarannya bertentangan dengan ayat ini. Saya harus publikasikan di medsos. Kalau saya hanya urusan dengan pendeta, memang empat mata. Tapi kalau saya empat mata, bagaimana dengan 100.000 pasang mata? 200.000 mata yang sudah lihat? Mau bikin bagaimana? Makanya mikir. Ya, sebelum saudara kritik itu mikir.
Banyak orang yang sok tahu mengapa harus begini, harus dipublikasikan di medsos dan lain sebagainya. Loh, karena yang sesat itu dipublikasikan di medsos. Yang salah itu dipublikasikan di medsos. Kalau yang salah publikasikan di medsos, terus yang benar hanya sampaikan empat mata, lama-lama justru yang merajai pemikiran begitu banyak orang adalah yang sesat-sesat ini, yang melenceng-melenceng ini. Ya. Ini bukan urusan pendeta berkelahi dengan pendeta, bukan urusan pribadi, ini urusan ajaran. Ada lagi yang ngomong, ini bingung nih saya, kenapa ini kalau pendeta bertengkar dengan pendeta? Bukan bertengkar, abang. Ya, ini ada yang mengajarkan ajaran yang salah, kita luruskan. Ya, kalau kita tidak boleh meluruskan yang salah, kamu juga tidak punya hak meluruskan saya. Kan gitu. Kalau kamu tidak mau dibahas di medsos, ngapain juga kritik saya di medsos? Kan begitu jadinya. Kamu pakai standar ganda. Nah, jadi itu kalau saya menanggapi seseorang dengan ajaran yang salah atau sesat, yang mula-mula menjadi tujuan saya adalah netizen ini yang sudah banyak mendengar sebuah ajaran yang salah atau sesat yang dipublikasikan di medsos. Bukan pengkhotbahnya, bukan pendetanya, itu urusan belakangan. Kalau dia sadar, dia bertobat, dia berubah, terserah dia. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Tapi tugas saya adalah menyatakan yang benar ini. Di medsos juga. Supaya mengimbangi yang salah ini atau yang sesat ini yang di medsos. Gitu. Jadi sebelum Anda kritik itu, pikir baik-baik. Ya, tujuannya apa saya melakukan itu. Dan ya masih juga orang berpikir bahwa, ada juga yang pikir bilang, malu dong kita dilihat oleh agama sebelah. Ngapain malu? Ya, mereka juga bertengkar sini sana juga, kita nggak pusing kok. Ngapain juga malu? Karena ingat bahwa mereka bisa menyerang kita, tapi serangan dari luar itu tidak sebahaya serangan dari dalam. Serangan dari dalam itu adalah cara iblis menggerogoti iman kita menggunakan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu, yang juga berkembang banyak di medsos. Dan tanpa kita sadari bahwa iman kita digerogoti dari dalam. Musuh dari dalam itu jauh lebih bahaya daripada musuh dari luar. Jadi saya tidak pusing lah itu gerombolan sebelah mau ngomong kita apa. Tapi saya sadar bahwa justru bahaya terbesar itu adalah para pengajar palsu, para pengajar sesat yang kulit luarnya domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menurut Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Gitu. Nah, karena itulah maka saya mau menanggapinya. Bukan untuk pendeta A, pendeta B, pendeta C, bukan. Tapi untuk seluruh jemaat yang mau tidak mau berjumpa juga dengan khotbah-khotbah semacam itu, pengajaran-pengajaran semacam itu di lapangan medsos. Ya. Ada juga yang bilang begini, kita bingung nih pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini. Saya bilang syukur kalau kamu bingung. Kenapa? Karena kalau pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, kamu bingung, kamu punya kesempatan untuk mencari tahu yang mana sebenarnya ajaran kitab suci. Yang seperti diajarkan pendeta A atau diajarkan pendeta B. Keadaan bingung itu membuat kamu terus mencari sampai kamu bisa menemukan kebenaran. Lebih baik kamu bingung dan mencari kebenaran setelah itu daripada kamu tidak bingung. Pokoknya pendeta A omong benar. Yakin tidak bingung dan ternyata kalau dia salah. Kamu akan tersesat dengan keyakinanmu itu. Ya. Jadi kadang-kadang saya senang ketika saya ada ajaran yang keluar, saya menilai ajaran ini banyak orang percaya, tapi saya tahu ini ajaran salah. Saya memberikan perbandingan. Supaya orang punya kesempatan memilih atau menilai. Daripada dia yakin, hakul yakin 100% dengan ajaran ini, ternyata ajaran ini salah. Saya kasih perbandingan yang lain. Dengan menanggapi argumentasinya ayat-ayat yang dipakai. Saya berikan ayat-ayat yang ini supaya orang bisa lihat, oh setelah perbandingan, kayaknya mana ya? Dia jadi bingung. Ya syukur dia jadi bingung. Karena kalau dia jadi bingung, dia akan mencari kebenaran. Dan insya Allah dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya daripada yakin di dalam jalan kesesatan.
Nah, jadi itu tujuan saya untuk menyampaikan. Karena itulah jangan adalah yang sok menasihatilah harus tegur empat mata lah. Anda baca ayat itu jangan hanya satu ayat. Lihat ayat-ayat yang lain gitu loh. Jangan hanya tahu saja hanya Matius 18 itu tegur empat mata. Lupa Galatia pasal 2. Paulus tegur Petrus di muka umum. Jangan hanya tahunya Matius 7 saja. Jangan menghakimi, tapi lupa fakta-fakta dan ayat-ayat lain di dalam kitab suci yang juga mengizinkan ada penghakiman asal dilakukan dengan adil. Ya, kalau saudara baca di Matius pasal 7 itu ya, tentang hal menghakimi itu ya, saudara akan lihat dari konteksnya ada sesuatu yang menarik di sana. Hal menghakimi itu di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hal menghakimi. Tapi perikop selanjutnya itu satu ayat setelah itu ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik dan mengoyak kamu. Ini anjing dan babi di sini kan bukan harfiah. Bukan anjing sungguhan, babi sungguhan. Ya. Tapi maksudnya ada orang-orang tertentu yang dikategorikan sebagai anjing, yang lain sebagai babi. Untuk yang anjing itu barang yang kudus tidak boleh diberikan. Untuk yang babi itu mutiara jangan diberikan. Sekarang saudara mau lakukan ayat ini bagaimana? Coba. Ingat loh ya. Jangan kasih barang yang kudus kepada anjing. Bagaimana kamu taat ayat itu? Kamu tidak bisa melakukan ayat itu sebelum kamu membentuk di dalam pikiranmu sebuah penilaian. Oh ini yang mana yang anjing ya? Oh ini anjing, ini bukan. Ini anjing, bukan. Ini anjing, bukan. Nah begitu kamu deteksi ini anjing, baru kamu bisa lakukan. Jangan kasih barang yang kudus pada anjing. Jangan buang mutiara pada babi. Kalau kamu tidak tahu mana yang babi. Gimana kamu melakukan firman? Maka kamu harus membentuk sebuah penilaian. Oh yang ini babi. Itu bukan, ini babi. Nah untuk yang babi, mutiara jangan dibuang. Maka harus ada sebuah penilaian yang mendahului pelaksanaan ayat ini. Nah, mendeteksi ini anjing, oh ini babi, tentu dari ciri-ciri tertentu. Sekali lagi ini bukan harfiah ya. Ya, tapi ini ada orang-orang tertentu yang sikap dan tingkah laku mereka itu layak disebut sebagai anjing dan babi. Nah, maka harus ada penilaian dulu. Kalau menghakimi itu sama dengan tidak boleh menilai, ayat ini tidak bisa dilakukan. Jadi memberikan sebuah penilaian dengan ciri-ciri tertentu yang ada, itu tidak boleh disamakan dengan penghakiman yang tidak adil sehingga bertentangan dengan ayat 6 yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ya, jadi belajarlah Alkitab dengan baik. Lihatlah Alkitab secara menyeluruh. Jangan tahu satu ayat saja lalu salahkan orang seluruh dunia dengan ayatmu itu. Ya, saya tahu ada ayat soal tegur empat mata. Saya tahu ada ayat jangan menghakimi. Sama dengan Anda tahu. Yang Anda tidak tahu adalah ada ayat juga supaya hakimi dengan adil. Yang Anda tidak tahu adalah ada fakta di mana ada orang ditegur di depan umum ketika kesalahannya menyeret begitu banyak orang. Oke? Nah, semoga ini jelas bagi Anda. Anda silakan cerna, silakan pikir dan belajar lebih banyak sebelum Anda berikan penilaian-penilaian tertentu. Juga belajar logika supaya jangan bikin kesalahan logika. Saya mengkritik orang, saudara anggap salah. Dan terus saudara kritik saya, tidak salah. Saudara serang saya tidak salah. Itu namanya standar ganda. Nah, karena itu belajar juga logika dengan baik. Belajar logika, ya, belajar firman Tuhan, baca Alkitab, ya, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kamu tumbuh di dalam iman. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, gitu ya. Oke, itu saja penjelasan saya. Tuhan berkati.